Haleluya, semuanya semangat muji Tuhan hari ini. Amin, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita maju ke depan untuk memuji memuliakan Tuhan kita. Yuk sama-sama kita penuhi pelataran Tuhan. Mari semuanya kita maju ke depan. Semua semangat puji Tuhan. Kalau saya katakan semangat, kita bilang haleluya. Semangat. Sekali lagi semangat. Gak kedengeran, semangat. Lebih kuat, semangat. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita puji Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Kita katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu apa? Pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan, di setiap hari, dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan, dari tiada pernah kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Semuanya katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tangan-Mu. Katakan lagi, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tangan-Ku. Haleluya. Malam ini para anak-anak muda, jangan loyo-loyo memuji Tuhan. Amin. Semua semangat? Salah jawabannya. Semua semangat? Haleluya. Semua semangat? Haleluya. Semua semangat? Haleluya. Katakan, tak berkasih rahmat-Mu dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tangan. Mari semua melompat bagi Tuhan kita. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari mana? Tangan-Mu yang perkasa, besar ke
selalu pegang erat tangan. Sekali lagi katakan, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, semuanya semangat, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Kita siap muji Tuhan, amin. Semua boleh lambaikan tangannya dulu. Haleluya. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita, ayo. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Kau terbesar dan lihat, ajaib semua perbuatanmu. Mana suaranya teman-teman? Kau terbesar dan gak kedengeran, karena semua memujimu. Mari dengan segenap hati kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada padaku Tuhan. Angkat tangan kita, ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, kau terbesar dan mulia, karena semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Katakan, kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Mari sambil bertepuk tangan kita muliakan Tuhan kita. Katakan, semua bilang, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih lagi believers, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Semua berikan sorak-sorai kemuliaan
bagi Tuhan kita. Semua berbahagia di pelataran Tuhan, amin. Berikan tos kiri kananmu, katakan, Tuhanku besar, Tuhanku mulia. Yang terakhir tos dua tangan, haleluya. Baiklah, saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kau mengizinkan setiap kami berkumpul ya Tuhan, setiap kami bersatu ya Tuhan. Kami telah merasakan hadirat-Mu, kami telah merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kebersamaan dengan Kau ya Tuhan. Sertai berkatilah setiap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, haleluya. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian Tuhan. Engkau yang layak terima setiap keagungan-Nya Tuhan. Malam ini anak-anak-Mu di tempat ini rindu memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima pujian kami ya Tuhan. Oh Holy Spirit, Jesus. Berkuasalah Roh Kudus, penuhi setiap kami. For you deserve our glory, for you deserve our praises, my Lord. I sing hallelujah. Sembah kami Tuhan, terimalah penyembahan dari hati hamba yang terarah padamu, yang merindukan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus, jamah hati kami, baharui kehidupan kami. Haleluya, haleluya, datang Engkau Roh Kudus, lepaskan mereka yang terbeban berat. Kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama kami berserah penuh. Setiap kami rindu memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan.
Setiap kami rindu menaikkan suara kami ya Tuhan. Terimalah segala penyembahan kami ya Tuhan. Yang dari roh kami, dari bibir kami, dari hati kami ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Mari jemaat sama-sama sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana ada kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak muda yang terhisap di gereja-Mu Bethany Believers ini Tuhan, boleh berkumpul, bersahati, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Itu suatu anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami yakin percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami yakin percaya saat pujian penyembahan dinaikkan, tanda-tanda heran mujizat menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan,
Karena itu Tuhan, kami semuanya saat ini mau duduk diam untuk kami mendengarkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kami buka hati kami buka telinga kami, kita semua yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Sharing firman malam hari ini ya, saya ambil dari 1 Samuel 2, 1 sampai 10, nggak usah dibuka. Judulnya adalah Allah yang pegang kendali kehidupan. Katakan sama-sama, Allah yang pegang kendali kehidupan. Nah di 1 Samuel 2, 1 sampai 10 ini adalah ucapan syukur Hana. Ada yang tahu Hana? Siapa Hana? Ibu Samuel. Nah ini Hana ini mengucap syukur karena dia yang udah dicap mandul. Bahkan firman Tuhan bilang, Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi dia bisa melahirkan Samuel. Ini memang luar biasa ya. Karena apa? Karena kalau orang Israel itu hampir sama lah dengan orang kita Batak. Mungkin orang Nias juga ya. Ya saya kurang paham. Bahwa kalau nggak bisa punya anak itu udah sesuatu yang aib yang memalukan. Ya, mungkin kalau orang Batak kalau nggak bisa punya anak dicerai ya, katanya ya, boleh kawin lagi. Padahal orang Kristen nggak boleh kan cerai kan. Tapi itulah kebanyakan gara-gara nggak ada keturunan. Hana ini di Madu. Tahu di Madu ada istri yang kedua, namanya siapa? Siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Oh, Bu Linda aja yang tahu. Penina namanya. Jadi suaminya Hana siapa namanya? Ayo, nggak pernah baca Alkitab semua ini ya. Nggak ada yang tahu. Elkana. Ya inilah, gara-gara si Hana ini nggak bisa punya anak, nggak bisa hamil, maka ia merasa dijolimi. Jadi suaminya ini nggak adil. Karena Penina ini punya anak 2 orang, maka Penina ini tiap-tiap tahun waktu ke Bait Suci, persembahannya itu dikasihkan sesuai jumlah jiwanya. Harusnya kan bagi 2. Si Penina sama si Hana, tapi ini nggak adil. Jadi si Hana dikasih cuma 1, si Penina dikasih 3. Itu pun Hana menerima ejekan, caci maki, bahkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ya, ditulis di firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Sengaja mencari perkara kepada Hana, si Penina ini ya. Karena dia merasa, wah aku udah hebat, aku udah super. Aku bisa memberi keturunan 2 orang anak kepada Elkana. Nah di 1 Samuel 1 ayat 6, nah inilah latar belakang Hana yang kelam yang dialami selama bertahun-tahun. Sehingga lahirnya Samuel, dia mengucap syukur. Coba kita buka di 1 Samuel 2 ayat 3. Jadi 1 Samuel 2, 1 sampai 10 ini ucapan syukur, bahkan dijadikan sebuah lagu. Nanti kita nyanyikan ya lagunya ya. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya. Nah, karena Allah yang pegang kendali kehidupan, maka untuk supaya hidup kita dalam kendali Tuhan, maka kita harus apa? Semuanya hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Ya, dari firman 1 sampai 10 ada beberapa poin. Saya ambil poin yang pertama. Poin yang pertama adalah
jaga perkataan atau ucapan. Nah, perkataan ucapan yang selalu dikeluarkan, yang menyakitkan hatinya si Hana ini menjadi apa ya? Menjadi menyakitkan si Hana ini. Sehingga selama bertahun-tahun dia menahan apa? Menahan emosinya. Karena apa? Ini bersaing ini, antara Penina dan Hana ini terjadi persaingan. Makanya, hati-hati, kita harus bisa menguasai mulut kita. Ya, karena apa? Mulut kita ini susah untuk dikendalikan ya. Hati-hati, ini tunjuk-tunjukan berarti saling mencaci nih. Gak boleh ya, jaga mulut kita. Coba kita buka Yakobus 3 ayat 6. Karena mulut kita ini bahaya, soal api yang dinyalakan dari neraka. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi hati-hati ya, makanya caci maki keluar dari api neraka, jangan diucapkan. Ini yang selalu dihambur-hamburkan, dikeluarkan oleh Penina untuk mengejek saingannya, yaitu si Hana ini. Makanya waktu Samuel lahir, wah dia penuh sukacita. Bukan karena dengan gampang dia mendapatkan Samuel. Dia harus berdoa, berpuasa, sampai bergetar di rumah Tuhan. Iya kan? Sehingga tahun depannya dia bisa, Tuhan ingat doa-doa dari si Hana ini sehingga Hana diberikan anak keturunan. Karena lidah si Penina ini selalu mengeluarkan caci maki, hinaan, sehingga Tuhan memberikan belas kasih kepada si Hana. Padahal Hana udah divonis bahwa dia mandul. Firman Tuhan yang bilang, Tuhan menutup kandungannya, tapi dia bisa punya anak. Nah, melalui lidah yang tajam ini, yang membuat sakit hati, bahkan dengan kesombongan diucapkan oleh si Penina ini menyakitkan hati si Hana. Kenapa Hana kok memuji Tuhan di ayat yang ini, di mana di 1 Samuel 2, 1 sampai 10 ini, karena apa? Karena di Israel itu kalau nggak punya anak dianggap pokoknya orang yang nggak diperhitungkan. Tapi begitu istri yang tua ini punya anak, maka istri yang muda ini dianggap udah bukan apa-apa. Jadi anaknya pun diambil oleh si Hana. Anak kandungnya dari istri mudanya ini semua jadi miliknya Hana. Itu aturan dari Israel. Kayak kita adat gitu ya. Inilah, karena dengan kesombongan Penina udah menyebarkan hal-hal yang ini, jadi peran Penina itu adalah menyakiti Hana. Dia selalu membuli, kalau istilah sekarang membuli ya, membuli Hana. Makanya dengan lahirnya Samuel, maka Hana bisa membalikkan keadaan sehingga dia secara enggak langsung memenangkan persaingan terhadap siapa? Terhadap madunya, si Penina ini. Sehingga dia bisa memperoleh anak Samuel. Bahkan bukan hanya Samuel, dia punya berapa anaknya si Hana? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nanti harus dibaca ini ya, supaya tahu ya. Jadi kalau nanti udah menikah, susah punya
keturunan belajar dari Hana. Berdoa dengan cara Hana. Amin. Anaknya adalah saudara dari siapa ini? Si Samuel, itu 5 laki-laki, 4 sama Samuel, terus 2 perempuan. Jadi 6 jumlahnya ditambah dengan anaknya Penina 2. Jadi anaknya Hana berapa? 8. Jadi Penina sekarang nggak punya anak. Dianggap orang Israel begitu. Anaknya langsung diambil, jadikan 1. Mungkin kakaknya dicoret lah dari kakak siapa si Penina ini dimasukkan ke kakaknya Hana. Nah inilah. Karena apa? Karena kesombongan. Karena mulut dari Penina yang nggak bisa menjaga mulutnya ini. Sehingga mulut yang api dari neraka ini berkobar-kobar terus. Jadi kita harus waspada ya dan menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita karena dikatakan lidah adalah api dari dunia kejahatan. Jadi hati-hati. Coba kita buka lagi berbicara mengenai lidah ya. Kita belajar sungguh-sungguh mengenai lidah kita. Lidah adalah sesuatu yang buas. Semua jenis binatang atau buka aja lah ya Yakobus 3:7-8. Biar kita mengerti. Semua jenis binatang dapat kita tundukkan. Ayo baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Iya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, ya, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yang dimaksud racun ini apa? Bukan racun bisa kayak ular langsung keluar bisa mematikan, tapi apa? Perkataan-perkataan kita yang kita keluarkan, kita lontarkan. Kalau dia masuk ke dalam hati seseorang, kadang-kadang bisa membuat orang itu sakit hati katanya, ya kan? Sakit hati itu nggak ada obatnya, ya kan? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Atau kebalik? Apa? Kebalik enggak? Semua dapat kita tandukkan, apa taklukkan. Cuman kita nggak bisa menaklukkan mulut kita, lidah kita. Hati-hati ya. Nah, itu poin yang pertama. Jadi kita harus mengendalikan mulut kita, lidah kita. Karena ini sesuatu yang jahat. Ya. Yang lidah itu adalah api dari mana? Dari neraka, ditaruh seluruh tubuh kita ini ciptaan Tuhan loh ya. Tapi kenapa firman ini kok bilang bahwa mulut kita ini dihidupkan dari api neraka? Sesuatu dari neraka yang ditaruh di tubuh kita. Nah itu supaya kita seperti pohon di Taman Eden. Kenapa kok masih ada pohon pengetahuan baik dan buruk? Seandainya itu nggak ada kan kita nggak berdosa. Adam nggak berdosa, Hawa nggak berdosa, sehingga kita bisa tetap di sana. Tapi ya itulah, Tuhan kepingin memberikan kita ujian. Guru memberi kita ujian supaya kita bisa naik level. Tapi bisa juga bisa nggak lulus. Tapi sekarang enak ya, sekolah nggak ada nggak lulus ya, pasti naik ya kan. Enak zaman sekarang. Kalau zaman saya sekolah, waduh, ada 5 orang, 6 orang yang nggak lulus, satu kelas itu. Bayangkan kalau satu sekolah berapa. Sekarang enak, semuanya pasti naik. Makanya sekarang anak-anak ditanya, saya heran, 3 kali 4, nggak ada yang bisa jawab. Udah SMP, bahkan SMA. Sekolah cemana ini? Mengerikan. Nanti ditanya, ibu kota provinsi aja nggak tahu. Ibu kota apalagi ibu kota negara-negara lain. Oh aduh. Sekarang coba ditanya, Presiden ketiga, ada yang tahu? Presiden ketiga Republik Indonesia, siapa yang tahu? Ayo angkat tangan, Joshua nggak usah. Ayo, anak-anak yang sekolah-sekolah ini. Presiden ketiga Indonesia, siapa? Habibie? Ya betul, tahu ya berarti ya. Luar biasa. Presiden yang ketujuh, Jokowi. Ya, kalau nggak tahu kebangetan lah, baru aja dia turun.
Ya, itu kalau waktu zaman saya SD, udah SD. SD itu saya harus hafal nama presiden, wakil presiden, presiden pertama, ayo siapa? Soekarno, wakilnya. Nah, ya kan? Siapa? Soeharto. Siapa wakilnya? Siapa? Muhammad Hatta, ya. Itulah kadang-kadang kita ini nggak belajar sejarah, nggak belajar PMB. Jadi kita harus belajar semuanya, hati-hati. Ya, kita harus menguasai lidah kita. Amin. Nah, poin yang kedua, Allah mengatur kehidupan kita. Katakan sama-sama. Poin yang kedua, Allah mengatur kehidupan kita. Nah, di 1 Samuel 2, 6 dan 7, Hana memuji Tuhan dengan nyanyian yang indah, mengakui kekuasaan dan kedaulatannya atas kehidupan dia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang menurunkan ke dalam dunia orang mati dan yang mengangkat ke dalam kehidupan. Coba kita baca di 1 Samuel 2 ayat 6. Ayo, 3, 2, 1 kita baca. Ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Nah, Hana mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menghidupkan, ya, dan mematikan. Hati-hati. Samuel lahir, setelah lahir langsung diserahkan kepada imam siapa? Imam Eli. Ya, bayangkan. Imam Eli kan udah dipakai Tuhan luar biasa sebagai hamba Tuhan. Tapi dia nggak bisa mendidik anaknya. Bayangkan. Tapi Hana percaya kepada Imam Eli. Padahal di luar sana itu santer bahwa Imam Eli ini nggak berhasil. Anak-anaknya Pinias dan Hofni ini Dursila. Tahu Dursila? Orang berdosa, yang nggak takut dosa. Dia pelayanan altar, iya, tapi persembahan terbaik diambilnya. Dia nggak suka direbus, padahal itu persembahan harus direbus. Dia nggak mau, diambil dulu, dibakar sendiri. Harusnya kan untuk Tuhan dulu, baru diambil. Tapi ini enggak. Inilah Imam Eli. Ya, dia nggak bisa, dia bisa mungkin mengatur orang lain, tapi dia nggak bisa mengatur keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Tapi Tuhan mempercayakan nabinya, yaitu Samuel, untuk belajar kepada Imam Eli. Nah inilah, kadang-kadang ini Tuhan punya rencana, padahal rencananya ini kalau kita baca ceritanya soal Imam Eli ini, bahwa Tuhan merencanakan bahwa Imam Eli ini keturunannya akan kekal. Tapi karena anak-anaknya nggak bisa dikendalikan, bahkan Imam Eli dikatakan di firman Tuhan, dia mementingkan mulutnya. Isi terus dengan makanan, sampai dia gemuk. Dengan makanan-makanan dari mimbar. Anaknya mengambil, dia diam aja, ikut menikmati. Maka Tuhan langsung menghukum keluarga ini, bahwa tidak ada kakek di keluarganya Imam Eli. Maksudnya nggak sampai cucu, nggak bisa. Pak Jo masih punya cucu ya, Imam Eli nggak punya cucu, nggak bisa jadi kakek. Bayangkan, itu padahal dia itu diurapi Tuhan, sering mendengar suara Tuhan, tapi nggak mau menuruti perintah Tuhan. Hati-hati, dalam satu hari, satu keluarga ini mati. Hofni dan Pinias mati. Imam Eli mendengar kabar ini, langsung jatuh dari kursi, lehernya patah, karena dia tubuhnya terlalu gemuk, mati. Nah inilah, berbeda dengan Hana. Hana udah bernasar bahwa anaknya kalau lahir dia akan diserahkan kepada bait suci. Dia harus hidup di rumah Tuhan, dia bawa, dia memenuhi nasarnya. Padahal kan dia nggak punya anak loh, baru punya anak satu. Rela menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik supaya dekat dengan Tuhan. Dia datang dengan tangan kosong, tapi dia membawa lembu tambun yang berusia 3 tahun.
Inilah kepercayaan Hana. Hana bukan 10 orang kusta yang 9 yang lari, tapi dia 1 orang yang kembali ke Tuhan. Waktu dia diberkati dengan kelahiran Samuel, dia menepati nasarnya. Dibawanya anak yang masih kecil ini untuk dididik di rumah Tuhan. Amin. Nah, inilah berarti hidup kita sebenarnya berada di bawah kendali tangan Tuhan. Karena tahu kuncinya, makanya dia menyerahkan anaknya untuk dididik yang terbaik. Amin. Coba sekarang 1 Samuel 2 ayat 7. Lompat 1 ayat aja. Kita baca. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini harus kita pegang ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Kita merancangkan, kita kepingin berhasil, kita kepingin sukses. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, percuma. Semua Tuhan yang ngatur. Tuhan sanggup memberkati orang yang tidur katanya. Tidur pun sanggup diberkati oleh Tuhan. Yang penting apa? Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar hidupnya akan dipelihara Tuhan. Ya, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kata Nabi siapa itu? Ayo, kata Nabi siapa? Kan terkenal kali itu. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Saya kasih clue yang lebih gampang lagi. Raja siapa? Raja Saul. Menantunya, bukan Raja Saul. Menantunya Raja Saul siapa? Hah? Nggak tahu. Aduh. Ini harus PA ini ya, pendalaman Alkitab ini ya. Anak-anak muda ini harus dikasih PA ini, pendalaman Alkitab ini. Menantunya Saul ya Raja Daud. Ini Pak Gem harus pendalaman Alkitab ini ya. Harus belajar kita Alkitab ya. Nanti jangan cerita-cerita di TikTok, cerita yang mana yang kita serap. Hanya itu kita hidup TikTokan, gawat nih ya. Makanya sering datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, supaya kita juga belajar firman, mengerti firman, nggak diombang-ambingkan oleh berita-berita burung di luar sana. Amin. Nah ini berarti bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kehidupan kita dan kita harus percaya kepadanya ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi dapat diubah? Dapat. Kayak Hana itu udah dibilang mandul tapi bisa diberikan anak. Udah tertutup kandungannya tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan kalau hati Tuhan tersentuh. Ya, hati Tuhan tersentuh. Makanya kita harus sering berdoa untuk menyentuh hatinya Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, Allah mengasihi dan menghancurkan. Hati-hati ya. Allah itu mengasihi kita, betul. Tapi Tuhan juga menghancurkan kita kalau hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Hana juga mengatakan bahwa Tuhan, ini semua kata-kata dari si Hana ini. Setelah dia menerima mujizat, Samuel lahir, inilah yang dikeluarkan pujian-pujian Hana kepada Tuhan. Allah mengasihi dan menghancurkan. Hana juga mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Katakan, setia. Kalau ibadah aja udah malas, bisa dibilang setia enggak? Hah? Hujan sikit males. Bisa dikatakan setia enggak? Ada tantangan sikit, waduh. Rumah jauh sikit, udah mulai. Banyak alasan. Bisa dikatakan setia orang yang banyak alasan? Hati-hati ya. Jawab sendiri dalam hati. Coba kita buka di 1 Samuel 2 ayat 9.
Inilah kalau kita orang yang dikasihi Tuhan, orang yang setia. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Jangan kadang-kadang kita mentang-mentang punya kuasa, seolah-olah itu semua kekuatan kita. Semua seolah-olah kemampuan kita. Hati-hati, itu semua pun karena karunia Tuhan. Karena kita udah setia, diberi bonus oleh Tuhan. Amin. Itu berarti bahwa kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan percaya dengan kasih-Nya, bahwa Tuhan itu selalu penuh dengan kasih. Jadi kesimpulannya dalam 1 Samuel 21-10 ini, Hana memuji Tuhan dengan nyanyian yang indah, mengakui kekuasaan dan kedaulatannya atas kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kehidupan kita semuanya. Dan bahwa kita harus hidup dalam, yang penting kita hidup dalam ketaatan kepadanya, kepada Tuhan. Mari kita percaya pada Tuhan dan hidup dalam percaya dan kasih-Nya. Mari kita nanti kita berdoa agar kita dapat memahami dan menjalankan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Karena Allah lah yang pemegang kendali kehidupan kita. Saya undang tim PAW naik ke depan. Kita nyanyikan lagu yang ditulis oleh Hana ini ya. Ada yang tahu lagunya? Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat, Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Dari awal kita nyanyikan. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Ayo kita tundukkan kepala, kita tutup dengan
berdoa firman Tuhan ini. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk tetap bisa menjaga mulut kami ya Tuhan. Bahkan hidup kami adalah sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya segala kekayaan semua adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami taat, kami percaya mengandalkan Engkau, semuanya Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Apapun permasalahan, pergumulan mereka, Engkau tahu, Engkau jawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, di mana kami semuanya boleh belajar dari Hana, untuk kami boleh tetap setia. Kalau kami bernasar, kami harus membayarnya Tuhan. Itulah ajaran dari si Hana yang luar biasa, sehingga dia boleh Kau berkati dengan luar biasa. Terima kasih. Kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Dan bagi yang ingin doakan, kita juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah Eka atau Family Alpha. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Alpha, bisa menghubungi akun-akun yang sudah terjelas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info seperti gereja kita. Demikian waktu Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya dulu, haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan kita, pengumuman tambahan kita. Untuk hari besok kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Ya, saya bingung ya gambarnya Pak Gembala kok agak lain tadi. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Gembala pukul 10 pagi di gereja kita tercinta ini. Dan untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita juga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita seperti luar biasanya pukul 7 malam di tempat kita tercinta ini. Sampai jumpa lagi untuk teman-teman semuanya untuk di hari Minggu dan hari Sabtu besok. Sekian pengumuman tambahan untuk hari ini. Kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk memberikan korban persembahan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi menyertai setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa memberkati pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Juga bisa menjadi tanda kasih setiap kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi kita katakan amin. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar
dan mulia, ajak semua memuji. Katakan Dia yang terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bila malam hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah Bipro kami, semua karena anugerah berkat-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Jo yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan tambahkan kesehatan, damai sejahtera, Tuhan terus sertai dan berkati. Begitu juga Bapa, kami serahkan setiap kami yang melayani, mulai WL, pemain musik, multimedia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk komunitas Bipro ini Bapa. Tuhan berikan kami semua hati yang mau mengembangkan komunitas Bipro ini sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang akan datang. Berkati setiap kami semua, beri kami kesempatan untuk terus menjangkau sekeliling kami. Biarlah Bapa komunitas ini berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Tuhan sertai ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah Bipro, FA, ibadah raya di hari Minggu. Biarlah di gereja ini penuh dengan urapan dan hadirat Tuhan. Kami serahkan Bapa rumah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang sertai. Berkati juga Bapak Pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, juga saya dan istri yang menggembalakan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kepemimpinan kami ini sesuai kehendak rencana Tuhan. Kami juga Bapak berdoa bagi negara kami Indonesia, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas Indonesia. Berikan kesehatan, damai sejahtera, hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa bagi Medan, Sumatera Utara, terkhusus wilayah lingkungan Pasar 2 Ring Road Setiabudi. Biarlah Bapa gereja ini juga jadi garam dan terang. Biarlah dengan adanya gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat ibadah esok hari. Kami rindu gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati. Jemaat semua yang sudah melakukan ketaatan, memberikan persepuluhan. Tuhan yang lihat ketaatan mereka, mereka mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka berlimpah. Karena kami yakin dan percaya yang taat upahnya pasti beda dengan yang tidak taat. Kami berdoa Tuhan, mungkin sebentar kami akan berpisah. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau
kedua tanganmu, Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.